Pengunjung di wisata pemandian air panas Ciater Subang, Jawa Barat di rapid test antigen secara acak. Random rapid test antigen dilakukan sebagai deteksi dini untuk mencegah terjadinya klaster baru penularan COVID-19 di lokasi wisata. Pemeriksaan rapid test antigen ini dilakukan tepat di depan pintu masuk lokasi wisata. Pengunjung yang tak punya surat keterangan langsung dites antigen. Jika ditemukan ada pengunjung yang positif, maka akan langsung dipulangkan dan tidak diperkenankan masuk ke lokasi wisata. Pihak pengelola Sariater mendukung dan mengapresiasi pemeriksaan rapid test antigen secara gratis ini. Apalagi pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Rapid test antigen di lokasi wisata ini akan dilakukan hingga hari Minggu esok. Sementara itu pemirsa, di libur panjang akhir tahun rupanya Bali masih menjadi idola. Ini terlihat dari padatnya kendaraan wisatawan di jalur pariwisata Ubud Gianyar. Kemacetan di kawasan Pengosekan Ubud terjadi hingga 5 km. Selain padatnya kendaraan, kemacetan diperparah dengan hujan deras yang mengguyur wilayah Ubud Gianyar dan menyebabkan genangan air di sejumlah tempat. Sementara di Jakarta, usai tutup sementara selama 2 hari pada malam pergantian tahun 2021, Taman Impian Jaya Ancol kembali dibuka. Hari ini sekitar 5.500 wisatawan mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol. Kawasan pantai masih menjadi kawasan favorit masyarakat untuk bersantai, menghabiskan waktu bersama teman dan juga keluarga. Banyak dari wisatawan yang merupakan anak-anak yang bermain di pasir hingga berenang di tepian pantai. Guna mencegah penyebaran virus COVID-19, manajemen Taman Impian Jaya Ancol terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Dan pemirsa, kita langsung melihat suasana di Ancol seperti apa. Di sana sudah ada rekan Gaby Natasha yang akan menyampaikan laporannya secara langsung. Nah, ini sepertinya Gaby sedang asik bermain bersama dengan anak-anak. Gaby, bisa diceritakan kepada kita keseruan libur tahun baru di Ancol ini seperti apa, dan anak-anak di sana seperti apa tanggapannya? Ya, Wilson, Stefani dan juga pemirsa, memang tadi saya baru saja bermain bersama dengan anak-anak di kawasan pantai di Taman Impian Jaya Ancol. Karena memang di kawasan pantai Taman Impian Jaya Ancol ini sendiri banyak dipenuhi oleh pengunjung ataupun masyarakat yang memang memilih untuk menghabiskan libur akhir pekan di kawasan pantai terutama. Karena memang di kawasan pantai ini sendiri banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan, seperti tadi bermain pasir, kemudian berenang, dan juga ada pun yang sekedar bersantai bersama dengan keluarga berpiknik di tepi pantai. Sementara itu, informasi lain yang kami sampaikan bahwa untuk ramainya pengunjung di kawasan pantai Taman Impian Jaya Ancol ini sendiri, sesuai dengan data yang kami peroleh pada pukul 10 pagi hari tadi, sudah ada sekitar 7.000 lebih, bahkan hampir 8.000 pengunjung yang mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol, di mana 70% dari total pengunjung sebanyak 7.000 hingga 8.000 pengunjung tersebut memilih menghabiskan berlibur akhir pekan di kawasan pantai Taman Impian Jaya Ancol. Dan untuk itu, manajemen Taman Impian Jaya Ancol sendiri memastikan untuk mencegah adanya penularan virus COVID-19, khususnya di kawasan pantai Taman Impian Jaya Ancol, selalu menghimbau kepada para pengunjung untuk selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan di tempat-tempat yang sudah disediakan, kemudian juga selalu menjaga jarak antar pengunjung. Selain itu juga ada tim internal Satgas COVID-19 dari Taman Impian Jaya Ancol dibantu dengan Satpol PP, kepolisian dan juga TNI untuk selalu berpatroli menghimbau masyarakat untuk ataupun pengunjung yang hadir untuk selalu menaati protokol kesehatan COVID-19. Dan informasi bagi Anda yang ingin berlibur di Taman Impian Jaya Ancol pada hari ini dan juga besok, ada pembatasan jam operasional, di mana jam operasional dibuka pada pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Dan untuk kawasan pantai sendiri dibuka pada pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam. Wilson dan juga Stefani.
Ada pembatasan jam operasional dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Gaby Natasha melaporkan dari kawasan wisata Ancol. Ternyata Wilson tidak hanya wisata saja yang dibatasi, namun juga masuknya warga negara asing ke Indonesia. Sejak diberlakukannya aturan larangan masuk bagi WNA, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijaga ketat dengan protokol kesehatan. Di Surabaya, Jawa Timur juga pemirsa, anak buah kapal warga negara asing dilarang turun dari kapal selama bersandar di pelabuhan. Sejak larangan masuk WNA resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari, pihak Bandara Soekarno-Hatta Tangerang memperketat penjagaan, termasuk penerapan protokol kesehatan. Di Surabaya, Jawa Timur, kantor imigrasi Tanjung Perak melarang ABK warga negara asing turun dari kapal selama bersandar di pelabuhan. Selain itu, petugas juga menggelar sosialisasi dengan mendatangi kapal yang bersandar dan mendata anak buah kapal WNA di dalamnya. Jadi setiap orang asing, setiap kapal asing ataupun kapal yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Perak, kita selalu melarang mereka untuk turun dari atas kapal dan mereka stay di atas kapal, dan setelah mereka melakukan kegiatannya, mereka pun tetap stay sampai kapal itu keluar wilayah Indonesia. Mulai 1 Januari hingga 14 Januari 2021, warga negara asing dilarang masuk ke wilayah Indonesia. Aturan ini berlaku untuk penerbangan langsung maupun transit. Pengecualian diberikan pada pemegang visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik, dan izin tinggal dinas, serta pemegang kartu izin tinggal terbatas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Baby Kristami di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang, Baby. Apakah hingga siang ini masih ada WNA yang tiba di Indonesia? Selamat siang Stephanie, Wilson, dan juga pemirsa. Memang sejak diresmikan larangan bagi warga negara asing untuk datang ke Indonesia melalui surat edaran Satgas COVID-19 nomor 4 tahun 2020, ini merupakan hari kedua setelah diberlakukannya larangan tersebut, dan pantauan kami sejak pagi tadi memang tidak terlihat adanya warga negara asing yang tiba di terminal kedatangan internasional. Namun tadi ada sekitar 2 maskapai internasional yang sudah tiba di terminal kedatangan internasional, namun ini berisikan WNI yang merupakan Palang Merah Indonesia dan juga ABK begitu. Ini perlu diketahui pula bagi pemirsa bahwa larangan WNA ini juga diatur di dalam surat edaran Satgas COVID-19 nomor 4 tahun 2020, di mana pengecualian untuk warga negara asing yang memiliki surat izin tinggal diplomatik dan juga izin tinggal dinas ini diperbolehkan untuk datang Indonesia. Selain itu juga untuk warga negara asing yang memiliki izin kartu tinggal izin tetap dan juga kartu izin tinggal sementara ini diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia. Namun ada beberapa persyaratan, yaitu protokol kesehatan yang diterapkan secara ketat, yaitu diantaranya adalah tes PCR dari negara asal, dan setelah kedatangannya juga akan dites PCR ulang, lalu akan dilakukan karantina selama 5 hari. Untuk WNA yang tiba sebelum tanggal 1 Januari 2021 ini dilakukan karantina selama 5 hari, dan untuk WNA yang akan tiba pada tanggal 1 sampai dengan 14 Januari 2021 ini akan langsung diarahkan untuk kembali ke negara asal jika tidak memiliki kartu izin tinggal yang seperti tadi saya sebutkan. Kembali ke Anda, Stephanie Wilson. Baik, terima kasih Baby Kristami atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan bahwa tahun 2021 harus menjadi tahun kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bekerja sama dalam membangun narasi positif. Nantinya, sektor parekraf dapat menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan sektor pariwisata di tahun 2021. 3 program tersebut adalah inovasi adaptasi dan kolaborasi antar stakeholder. Dalam jumpa pers akhir tahun, Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan inovasi dilakukan untuk mengembangkan pariwisata lebih baik yang disesuaikan dengan kebutuhan wisata di tengah pandemi. Sementara itu, adaptasi kebiasaan baru perlu dilakukan agar wisatawan dapat berwisata dengan aman dan nyaman dengan penerapan protokol kesehatan dan pedoman sertifikasi CHSE. Pilar ketiga adalah kolaborasi antar pelaku usaha dan stakeholder pariwisata harus dibangun secara kuat agar bisa kembali menyediakan lapangan kerja. Kita awali
kebangkitan sektor parekraf, gerak cepat untuk bangkit bersama. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, together we can do it. Dalam masa pandemi kita nggak bisa berhenti begitu saja, ya kan? Kalau kita harus terus, ya seperti yang Mas Andi bilang, beradaptasi. Nah, salah satunya adalah terobosan yang kita luncurkan adalah dengan memberikan sertifikasi gratis CHSE, ya kan? Tujuannya apa? Ketika kita melihat masyarakat, ya, konsumen melihat ada stiker dan logo tersebut, harapannya adalah mereka merasa yakin bahwa lokasi tersebut itu aman. Dalam jumpa pers akhir tahun ini, Menparekraf didampingi Wamenparekraf Angela Tanusudibjo beserta pejabat Kemenparekraf memaparkan beberapa program kerja untuk meningkatkan kembali sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, ini tadi harusnya saat seperti ini untuk meningkatkan perekonomian juga kita bisa memilih tempat wisata dalam negeri saja dulu. Betul sekali, meskipun tetap harus taat protokol kesehatan ya, jangan sampai justru menimbulkan klaster baru COVID-19. Betul sekali. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya di mana posisi Giselle dan rekan prianya seperti apa di mata hukum, apakah layak untuk dijatuhi hukuman? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.